Oke, jadi untuk handling dataset itu pertama kita panggil dataset yang data-data yang mau kita gunakan. Di sini data yang mau kita cek outliernya itu si Medilink house age, average room, average bedroom, population. Yang intinya itu latitude sama longitude itu enggak, karena data itu pasti. Ini kan data untuk kode wilayah ya. Ini sama hostplace ini juga enggak, karena hostplace ini adalah target. Jadi target itu nggak bisa kita bersihkan, karena kalau dibersihkan itu akan mengakibatkan si machine learning performanya menjadi jelek gitu. Jadi di sini kita handling dulu pakai bantuan. Jadi aku tuh terbiasa pakai yang kayak gini, jadi tinggal panggil aja nanti. Kita panggil df sama dengan df Oke. Jadi data yang dibutuhkan itu, kolom-kolom yang dibutuhkan itu cuman ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 kolom aja gitu. Jadi nggak semua kolom yang kita gunain. Karena kan ini yang jadi feature yang bisa menentukan apakah benar nih si sesuai target atau enggak. Kemudian kita splitting data. Nah, di sini kenapa di split dulu? Kan ada orang yang beberapa itu di outliernya itu enggak outlier aja gitu, semua dataset bakalan dibersihkan outliernya, tapi kenapa di sini di split dulu? Jadi di split itu untuk menjaga dimensinya. Jadi dimensinya itu enggak terlalu jatuh gitu. Untuk splitting data kita pakai train test sama dengan train underscore test underscore split. Itu datanya apa, di sini dataset, terus kita buat test size-nya. Di sini kita bagi menjadi 0,2. Jadi data testnya 20%, data trainingnya 80%, kemudian masuk ke random state-nya kita atur di 42 ini best practice-nya aja ya. Oke, jadi di sini error karena lupa masukkan library-nya sklearn dot processing kalau nggak salah ya. Import train test bukan processing itu salah. Model selection lagi. Kita harus mencoba sampai bisa. Jadi di sini udah berhasil, kita coba lihat train.shape test.shape. Ini tadi untuk lihat ukurannya. Jadi ini datanya udah terbagi 80-20 gitu. Oke, kemudian kita kita tampilkan datasetnya plt dot masuk ke data dot. Untuk nampilin histogram pakai df.hist.fixsize fix size itu. Jadi kita pakai pyplot. Di sini pakai pyplot, nggak pakai seaborn. Jadi untuk penggunaan si pyplot ini matplotlib ini lebih simple gitu, nggak ribet. Loading udah muncul, terus aku load lagi, kan cerdas. Nah, ini nampilin ya
Ini ukurannya kan jelek, kita coba atur di 10. Oke, jadi di sini ukurannya udah lebih baik. Ini kita coba, bisa dilihat ya, si datanya itu kita tampilkan, kita dapat tahu nih data-datanya itu skew-nya kemana gitu kan. Jadi kalau data yang ini, si map ini nih datanya itu dapat dilihat di sininya itu kan banyak. Jadi dia itu datanya itu skew right atau right skew. Sedangkan kalau yang ini juga right skew, ini dia masih bisa kita bilang left skew, tapi dia masih lebih baik, jadi hampir-hampir normal. Jadi kalau di sini kemungkinan datanya itu nggak terlalu ada outlier atau sama sekali nggak ada outlier nanti. Ini dia right skew, ini right skew, dan right skew. Jadi mostly data kita itu semua right skew ya semuanya, kecuali yang si house age. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah melakukan visualisasi ini, kita melakukan diagnosa. Diagnosa ini kita menampilkan berdasarkan si histogram, QQ plot, dan juga box plot. Jadi ini untuk buat fungsi, untuk mempermudah ini fungsinya aku dapat di Classwork. Nggak usah buat ngoding-ngoding yang banyak lagi. Jadi ini tinggal pakai fungsi, tinggal dipanggil gitu. Jadi sangat easy. Jadi buat dev ini untuk buat fungsi, kemudian namanya si fungsi itu apa, data kita ada di mana, terus di sini diajarin kan kemarin variabel di sini diubah jadi nama kolom agar lebih mudah. Kemudian kita atur dulu untuk tampilan, dia pakai fix size, figure dalam kurung, fix size berapa ya, 16,4. Terus ini gambar. Kemudian kita buat lagi untuk histogram pakai PLT subplot. Jadi dia di plot pertama ada 3 baris, terus dia di 1. Oke, itulah ya. Terus pakai SNS. Bentar dulu. Tadi aku buatnya seaborn itu SBS. Oh ya nih, jadi SNS itu seaborn ya. Takutnya ada yang buat SBS gitu karena menggemari Korea, jadi dibuat SBS, tapi di sini aku buat SNS. His plot dalam kurung nama datanya, variabel ini kita ganti nama kolom, terus diberi bin. Nanti boleh dicari tahu sendiri bin itu apa, karena ngejelasinnya tuh aku tahu fungsinya tapi aku susah ngelakuin. PLT show pula, PLT title, histogram. Ini untuk yang menampilkan histogram ya. Lanjut untuk melakukan plot QQ, PLT dot subplot, karena kan kita mengatur plotnya ya berada di mana ya. 1, 3, 2, terus start dot plot df nama kolom, koma, di petik norm plot sama dengan PLT dot label variabel quantize. Kemudian kita buat di sini box plot PLT dot subplot
1,3,3. Kemudian SNS dot box dot y sama dengan df nama kolom plt dot title is box. Terus untuk show, untuk menampilkannya kita buat plt dot show. Dan satu lagi, ini harus dipastikan di garis yang sama ya, jangan di div, karena kalau di div berarti dia fungsinya sama dengan si div itu. Oke, dia tampil. Selanjutnya kita tinggal panggil file plot diagnosa. Ini kita panggilnya kayak di sini aja ya, df, nama kolomnya column ya. Kita coba yang si mediing dulu, seperti the error. Oh, karena stats not defined. Oke, stats ini kenapa not defined? Karena dia itu library, jadi kita harus import library-nya dulu. Kita import dulu ya. Oke, import library. Sini. Stats ini untuk QQ plot. Di-run dulu. Habis itu lanjut lagi, kita coba run yang tadi yang error. Oke, ini dia. Jadi di sini lebih jelas gitu kan, sebelum daripada yang tadi yang pertama yang ini. Yang ini kan dia terlalu besar ya binsnya atau ininya. Nih gitu. Itu tuh terlalu besar. Jadi di sini tuh dia lebih ditampilkan lagi binsnya. Nih, di sini nih kurang lebihnya ada 30. Jadi ada 30 bins atau 30 garis. Nah, dapat dilihat bahwa dia right skew. Jelas dong ya right skew, karena di sini dia di sininya tuh banyak. Kalau misalnya kita mengabaikannya, jadi nanti data itu min atau mediannya, dan yang pokoknya yang apa namanya statistika yang berpengaruh pada outlier itu dia di sini jadinya di angka ini, sedangkan itu salah gitu kan. Jadi dia tuh mengabaikan yang ada di sini. Kemudian di sini juga untuk si QQ ini, garis yang merah ini yang menandakan dia datanya tuh sesuai dengan data. Jadi kalau misalnya datanya itu melengkung di sini nih, ini dia tuh outlier gitu. Ini juga kemungkinan besar outlier. Dan untuk si box plot jelas ya, kalau untuk box plot itu jelas dia di sebelah sini itu outliernya tuh di sini. Oke, jadi kita lanjut lagi ke house edge. Jadi tinggal kita copy aja dari sini, terus kita ganti aja nama kolomnya. Di sini si host edge tadi kan kita bisa lihat kalau dia itu apa namanya dia tidak terdistribusi. Kita tahu dia tidak terdistribusi normal, tapi dia tidak terlalu menceng kanan atau terlalu menceng kiri. Tapi di sini bisa dilihat kalau di sini kan dia kayak oh ya udah gitu. Di histogramnya itu masih terlihat jelas, tapi kalau masuk di QQ dapat dilihat di sini. Ini yang ini nih, yang ini tuh ada apa namanya menceng, ada outlier, ada pecilan. Terus di sini kan bisa dilihat nih 20 ke 30 dan 30 ke 40 dia nggak rata. Nah itu juga kita bisa analisa apa namanya outliernya. Nah, oke, nanti kita coba ke semua kolom. Ini aku skip, nanti tinggal apa namanya masuk ke cara pembersihan outliernya ya. Oke, lanjut lagi. Jadi setelah semua data itu ditampilkan, didiagnosa kan, jadi kita udah tampilkan semuanya, kita diagnosa, ternyata
banyak banget kayak si F background di sini tuh outliernya cukup tinggi di sini nih. Jadi outlier, terus datanya itu kan persebarannya nggak bagus ya. Di flow spotnya ini juga, di populationnya juga. Jadi nanti ini semuanya ini yang outlier ini akan kita akan kita lakukan yang namanya si trimming atau dipotong. Jadi datanya itu akan kita potong. Nah, kodenya itu seperti yang saya bilang tadi, saya tidak terlalu mahir untuk pembuatan fungsi. Jadi di sini aku copy aja. Dibuat fungsi dengan nama fungsi itu batas Q, datanya variabel ini kita ganti aja ke nama kolom. Jadi biar semuanya sama ya. Jadi variabel ini akan diganti ke nama kolom. Kemudian kita kasih distance atau jarak. Yang aku bilang tadi, di sini aku tuh belum terlalu mahir untuk membuat si fungsi, tapi di sini aku bisa jelasin kalau ini fungsi untuk membuat batas Q, dimana ini kita buat fungsi itu kita pakai def, kemudian nama fungsinya data, nama kolom atau nama variabel, terus distance-nya. Terus distance-nya ini nanti kita bisa atur nih, bisa atur 1,5 atau 3 gitu. Terus kita panggil fungsinya, kita buat dulu si kita panggil dulu di kolom madding upper boundary dan madding lower boundary. Ini sama dengan df dengan batas Q df, mat inch, 1,5. Terus kita tampilin deh. Nih, dapat dilihat si upper boundary-nya itu di 8 dan lower boundary-nya itu di -7. Cuman kan ini kita mau buat di berapa kolom tadi yang kita punya, 6 kolom kan, kita mau buat 6 kolom dan terlalu banyak gitu kalau misalnya kita buat satu-satu. Jadi di sini bakalan dibuat dikelompokkan aja, jadi nggak butuh banyak tempat gitu. Oke, kita jalankan. Kemudian kita panggil, kita buat dulu print. Tuh, oke, lanjut lagi ke semuanya. Jadi kita print. Jadi ini semuanya si batas atas dan batas bawah variabel yang kita punya. Oke, jadi udah didapatin nih masing-masing kolomnya, batas atas dan batas bawahnya gimana. Nah, selanjutnya kita buat melabelkan masing-masing dari si ininya tadi nih, masing-masing dari labelnya itu gitu. Oke. Ini kan, tapi ini dibuatnya satu-satu gitu, jadi kan agak ribet ya. Kita coba buat fungsinya sendiri, yaitu di sini aku buat deteksi outlier, terus bisa buat data, tapi di sini kita langsung buat train aja. Train nama kolom, terus upper boundary sama lower boundary. Terus kita masukin deh ya kan si outlier
sama dengan np.where train dalam kurung nama kolom koma kolom lebih besar dari upper boundary boundary atau MP lebih kecil dari lower boundary. Oke, di sini satu lagi koma true koma false. Returnnya yang bingung aku nih. Return outlier. Coba ya. Oke, ini kalau berhasil nih keren juga aku. Deteksi outlier. Salah. Outlier mediation sama dengan deteksi outlier dalam kurung train, karena kita kan pakai data frame-nya si train ya, dari tadi kita nggak pakai MC test. Oke. Bentar. Oke. Jadi dari sini nih udah salah nih. Sorry. Dari sini kita harusnya pakai yang train. Karena kan kita udah misahin ya. Sorry. Pasti gondok. Tapi kan kalau ada yang nonton, kalau nggak ada yang nonton, ya bodo amat. Jadi di sini pakai data frame-nya si train, nggak boleh pakai data frame-nya si df lagi atau data keseluruhan, karena tadi udah buat kita splitting untuk menjaga dimensi. Oke, jadi untuk selanjutnya itu akan diubah ke train semua ya. Kita ubah dulu. Semuanya itu udah aku ubah ke datanya si train ya, nggak buat df lagi atau dataset aslinya. Oke, jadi ini kan tadi nih yang aslinya tuh, terus kita buat pakai function jadi supaya lebih mudah. Terus kita jalankan functionnya, nama kolomnya itu math_in kan, terus atasnya itu math_in upper boundary, terus lower boundary, math_in lower boundary. Kita jalankan nih, kita bisa lihat hasilnya di outlier math_in. Nih, jadi kita labelkan, tadi kan cuman data biasa ya, sekarang kita labelkan, jadi labelnya tuh false, berarti false ini berarti dia enggak outlier. Nanti kalau ada datanya itu true, berarti dia tuh outlier. Oke, lanjut ke semua kolom ya. Oke, jadi semuanya tuh udah dibuat. Ada error Alverum. Oke, jadi di sini kenapa dia error tadi kan? Jadi dia error itu dibilangnya tadi ini line 3. Terus sudah diperbaiki, terus ternyata di sini ada lagi disebut di deteksi outliers yang fungsi yang tadi dibuat tadi itu di line kedua. Nah, kenapa dia error? Karena di sini MP_where, terus kita kasih dalam kurung, tapi di sini dibuat lagi MP_where. Jadi ini bakalan nyebabin error sih. Sorry, ini ngapain lah? Oke,
Jadi tadi kesalahannya itu karena si NPWR ini yang udah dibuat nih dari taruh sarang, terus kita taruh lagi. Wajar lah, biasalah. Ya kan? Terus ini ditampilkan outlier median. Sebenarnya bisa aja sih satu-satu gitu. Jadi kalau menampilkan semuanya, tapi kan di sini kita cuma memastikan aja nih, bener nggak dia udah terlabel atau enggak gitu. Jadi nggak usah ditampilin semuanya. Variabel baru untuk menghapus si dataset tadi, kita pakai negasi. Ini aku belum nemu nih caranya supaya semuanya nih, semua outlier digabungkan tuh aku belum nemu caranya. Mungkin ada yang tahu, terus bisa komen atau buat video lain. Kalian buat video terus kasih tahu mungkin. Oke, jadi lanjut, ini hasilnya udah keluar. Tadi error, cuman udah ditambah di sini sih fungsiku. Kita lihat train shape command custom train shape. Jadi ini dapat dilihat nih, tadi data train kita kan ukurannya 16.000. Setelah di trim si outliernya itu jadi tinggal 13.000. Jadi ada 1100 ya, 1100-an data yang dihapus. Visualisasi data yang sudah di trim. Oke, pakai fungsi yang tadi nih, diagnosa, plot diagnosa. Jadi kita pakai plot diagnosa untuk lihat lagi data-datanya. Boston Trade column. Oke, kemudian kita lihat di sini menggunakan fungsi yang tadi. Kita buat dulu nih data yang sebelumnya, gimana sih bentuk datanya. Ini yang sebelum dilakukan outlier ya. Sebelum dilakukan outlier dapat dilihat di sini bagian sini nih banyak banget outliernya. Di sini outlier, kemudian di sini outlier juga. Kemudian kita lihat setelah dilakukan, jadi setelah dilakukan trimming itu datanya jadi jauh lebih terdistribusi dengan baik atau terdistribusi normal. Jadi yang tadi itu di sini binsnya sampai 14, di sini sampai 8, dan cekungannya itu tidak terlalu, mencengnya itu tidak terlalu dalam. Kemudian juga di QQ plot ini tadi kan dia lengkungannya itu seperti ini ya, tadi lengkungannya seperti ini, tapi sekarang itu dia menjadi lebih lentur gitu, tadi kan pokoknya tadi tuh gini nih, sekarang gini. Nah, kemudian di box plotnya juga datanya itu jadi yang tadinya outliernya itu panjang banget, jadi sekarang outliernya itu hanya di sini gitu. Jadi ini tuh masih bisa ditoleransi outliernya. Oke, untuk outliernya cukup sampai di sini. Lanjut ke tahap berikutnya.